Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga dirahmati oleh Allah, amin. Begitu juga kita semua. Maaf, ana mau bertanya tentang siapakah Ibnu Aun, jazakallahu khairan. Siapakah Ibnu Aun? Oh, tadi itu ya, Ibnu Mubarak itu berangkat ke Basrah untuk ketemu siapa? Ibnu Aun. Kenapa orang sekali Ibnu Mubarak ingin belajar dengan Ibnu Aun? Hadirin, karena Ibnu Aun itu spesial. Beliau salah satu ulama Basrah. Antum tahu spesialnya bagaimana? Dijelaskan oleh teman-temannya. Ibnu Aun itu la yaghdab. Ibnu Aun tuh nggak pernah marah. Kok ekspresi antum biasa sih? Antum, bagi antum biasa itu ya? Kalau anak sih kagum ya, orang nggak pernah marah deh. Ibnu Aun, idza aghdabahu rajulun, kalau dia diprovokasi oleh orang, dicaci, dimaki, dikata-katain bodoh, oh pokoknya habis deh, pokoknya diprovokasi, dibuat marah, apa jawaban dia? Barakallahu fiik. Selesai. Barakallahu fiik. Dia dibully. Kalau sekarang beliau punya FB gitu, dibully, dihabisin sama orang, barakallahu fiik. Selesai. Nggak ada diserang, nggak ada dihabisin, nggak ada klarifikasi, nggak ada kumpulin teman-teman pers, nggak. Barakallahu fiik. Selesai. Ibnu Aun. Oh, ini orang luar biasa, hadirin. Makanya PR kita ini, kita harus membangun jembatan antara umat dengan ulamanya. Yang kita butuhkan qudwah, hadirin. Retorika penting, tapi ini yang menginspirasi kita. Dan ini real. Ini bukan fiksi. Ada orang-orang begitu tuh ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita dengar testimoni dari sahabatnya Ibnu Aun, orang yang puluhan tahun bersama Ibnu Aun, namanya Kharijah bin Mus'ab. Kata Kharijah bin Mus'ab, sahibtu Ibnu Aun 24 sana. Aku tuh dampingin Ibnu Aun kurang lebih 24 tahun. Fama a'lam annal malaikata katabat alaihi khati'ah. Rasanya selama 24 tahun itu malaikat tidak pernah mencatat satu kesalahan dari Ibnu Aun. Allahu Akbar. Bayangkan antum raqib dan atid nggak ada kerjaan untuk khati'ah. Tapi ini bahasa hiperbola ya. Kalau ini jelas maksud beliau bukan bersih, bukan maksum, bukan. Tapi saking jaga diri dari dosa. Kayaknya saking, ya itu tadi kan, bayangkan dicaci maki, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Antum dicaci maki, antum bilang semoga Allah berkahi antum. Artinya barakallahu fiik apa sih? Semoga Allah berkahi antum. Gak diserang, gak dihajar, gak dihabisin, gak digebukin. Para ulama, hadirin, ini yang kita butuhkan, hadirin sekalian. Ibnu Aun. Dan Ibnu Aun itu orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Itu kalau ibunya manggil beliau, fa'ajabaha fi'lan sautuhu sautiha. Kalau ibunya manggil beliau dan beliau keceplosan, apa sih keceplosan? Antum kalau ibu antum panggil keceplosan gimana kira-kira? Ibnu Aun keceplosannya tuh kalau suara beliau volumenya sama dengan volume suara ibunya, itu bagi beliau keceplosan. Apa yang beliau lakukan? Beliau merdekakan 2 budak beliau. Allahu Akbar. Jadi kalau suara beliau
setinggi dengan volume suara ibunya, 2 budak bebas. Masya Allah. Bayangkan, kita pura-pura nggak denger, marah-marah sama ibu. Insya Allah besok Pak Ustadz saya mau amalin ini. Kalau saya suara tinggi sama ibu, 2 pembantu saya berhentikan. Kalau bukan, kesian, nggak ada salahnya tuh pembantu. Ini budak, merdeka berarti free, jadi orang merdeka, nggak jadi budak lagi. Kalau asisten rumah tangga antum berhentikan, jobless. Dia punya anak, dia punya suami, kesian dia. Itu dosanya 2 tuh. Enggak, ini budak bukan pembantu. Subhanallah. Jadi Pak, jadi ngerti kita ya, sampai Ibnu Mubarak bela-belain dari Khurasan pergi ke Basrah. Ya begini orangnya, worth it, layak untuk didatengin. Kan ngerubah hadirin. Karena kita butuh qudwah, kita butuh contoh, kita butuh hal real. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Anda mau tanya, apabila kita dilarang untuk kajian malam lagi, apabila kita dilarang untuk ke kajian malam lagi, seperti ini oleh orang tua kita, karena alasan orang tua kita karena kita perempuan tidak baik keluar malam, bagaimana menjelaskan kepada orang tua dengan adab dan akhlak yang baik? Syukran Ustadz. Kita dilarang untuk ke kajian malam lagi. Ya udah, antum ke kajian malam Ahad aja, gitu ya. Jangan ke malam lagi. Malam Ahad bisa. Ya, yang pertama, kalau sudah deadlock, maka antum, atau bukan antum ya ini ya, perempuan kan ya? Oh ya, perempuan, betul. Maka anti untuk sementara jangan ikut kajian malam, karena taat kepada orang tua hukumnya fardu ain, dan kajian seperti ini bisa didapatkan melalui live streaming atau melalui radio, atau mungkin diambil videonya. Artinya datang ke kajian live langsung ke sini itu adalah keberkahan, kesempurnaan. Sedangkan di sisi yang lain, larangan orang tua pada dasarnya hukumnya wajib. Nah, kalau kesempurnaan dan kemaksimalan berkah berhadapan dengan fardu ain, maka yang menang fardu ain. Dan kajian itu tidak melatih seorang anak durhaka. Justru kajian itu mendidik kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi bukan dipanas-panasin, pokoknya ukhti maju terus fisabilillah gitu. Para sahabat dibunuh cuman ngadepin orang tua aja takut tuh misalnya gitu. Enggak, ini nggak bener. Uwais Al-Qarni, Nabi SAW mengatakan khairut tabi'in rajulun yuqalu Uwais atau kama qala, sebaik-baik tabi'in seseorang yang bernama Uwais. Uwais nggak pernah ketemu Nabi SAW. Kenapa? Karena orang tua, karena ibu. Bayangkan ketemu Nabi. Karena ketemu Nabi secara langsung bukan fardu ain yang harus, tetapi keutamaan, fadilah, kesempurnaan yang wajibnya mengikuti ajaran beliau. Abu Jahal ketemu Nabi tiap hari di Mekah, masuk neraka, kan begitu ya. Abdullah bin Ubay bin Salul pun demikian di Madinah. Yang wajib ain adalah mengikuti ajaran beliau, mengikuti iman beliau, akidah beliau, tauhid beliau, ibadah beliau, akhlak beliau. Nah, Uwais Al-Qarni ibunya nggak bisa ditinggal, akhirnya tetap stay dan tidak bertemu dengan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Sebaik-baik tabi'in
Dan Nabi katakan kepada Umar, Umar kalau ketemu Uwais minta doa agar Allah mengampuni dirimu. Subhanallah, Umar, sosok yang dikatakan Nabi Umar fil jannah, itu dinasihati oleh Nabi untuk mencari seseorang yang bernama Uwais untuk meminta didoakan. Jadi sekali lagi, kalau deadlock, jangan hadir di kajian malam, termasuk di kajian ini. Dan yang kedua, tapi sebelum itu coba lobby, coba minta izin, terus rayu orang tua, selama memang aman ya. Memang sekali lagi ini berakhir di waktu malam, dan keamanan itu berbeda-beda. Bisa jadi seseorang tinggal di wilayah dan melewati jalur yang aman dari sini ke rumahnya, dari rumahnya ke sini. Tapi ini kan nggak berlaku kepada setiap orang. Jadi bisa jadi orang tuanya punya alasan yang memang tajam, karena dia tinggal di wilayah yang rentan bagi seorang wanita di jam tersebut. Jadi sekali lagi, dengan catatan aman, orang tua hanya khawatir saja, coba rayu orang tua, baik-baikin. Jadi ya, tugas anti 3 lah, doa, minta yang terbaik. Terus yang kedua, rayu orang tua, pokoknya rayu orang tua, dipijitin, dibuat masakin, karena nanti perempuan masakin yang enak-enak gitu loh. Terus kalau pulang dari pengajian bawa oleh-oleh gitu, bawa martabak, bawa mie Aceh, iya bawa gitu, bawa kondro kalau suka kondro, misal orang tua orang Makassar, iya, orang Betawi beliin kelaktor, pokoknya beliin gitu. Jadi senang nih, senang tuh orang tua. Kayaknya setiap kajian pasti kulkas penuh, senang kan? Didukung terus pokoknya. Bahkan kalau malam-malam ada di rumah, kok nggak ke kajian? Udah pergi aja kajian gitu, diusir karena semangatnya. Terus yang ketiga, anti itu tunjukkan perubahan. Jadi orang tua tuh ngelihat semenjak ikut kajian, ini anak berubah nih. Ini seumur umur kita aja nih, mak bapaknya nggak bisa ngerubah dia. Ini sekarang nih anak berubah. Oh berarti ini kajian benar gitu loh. Jadi perlu ada perubahan, jangan cuma kajian doang tapi nggak ada perubahan, masih galak, masih nyebelin, masih nggak mau beli cabai, nggak mau beli bawang ke warung, ya susah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, dari kajian ke kajian alhamdulillah saya datangi, namun mengapa Ustadz akhlak saya masih buruk? Saya orang yang temperamental, mohon nasihatnya. Antum udah pergi ke Basrah belum? Maksud saya effortnya udah sejauh mana, terus kajian apa yang sudah dihadiri? Artinya kita husnudzon, mungkin insya Allah kajiannya bagus-bagus, tapi ketika kita ingin sholatnya bagus, datang ke kajian sholat. Kalau ingin temperamennya bisa dikontrol, hadiri kajian yang membahas masalah itu. Udah sejauh mana kita hadiri, itu penting, dan effort kita sudah seperti apa. Terus yang ketiga, apa niat kita? Kalau niat kita ikhlas, insya Allah ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau niat kita tidak mantap, agak berat. Terus bergaul dengan teman-teman yang berusaha memperbaiki diri mereka masing-masing. Jadi ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bishawab. Bisa kok, insya Allah, dan pelan-pelan. Kalau misalnya datang ke kajian ini, kita aja ini kajian ketiga keempat. Iya, baru kajian keempat. Belum lama, jadi memang butuh waktu. Kan kata para ulama, man roma akhdahu jumlatan zahaba anhu jumlatan. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, barang siapa yang mengambil ilmu secara sekaligus, pengennya instan, maka hilangnya pun juga sekaligus alias instan. Ilmu itu pelan. Ilmu itu tahunan, bukan 1-2 kali pertemuan.
Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ingin bertanya, Rasulullah SAW memiliki kegiatan yang sangat banyak dengan memiliki ujian yang sangat berat juga. Beliau berdakwah, mengajar ilmu agama, bekerja mencari nafkah, memimpin umat Islam, mengatur negara, mendidik, dan bermain bersama anak-anaknya, menghabiskan waktu bersama istri-istrinya dan anak-anaknya yang banyak, serta rutin bangun malam, salat malam, dengan rutin berpuasa, dan masih juga belajar bersama malaikat Jibril. Sedangkan saya kegiatannya mencari nafkah saja. Untuk salat subuh berjamaah dengan menuntut ilmu saja masih butuh perjuangan yang tidak sedikit. Bagaimana cara mengatur waktu, pikiran, dan tenaga agar kita bisa mengikuti Rasulullah SAW dalam mengatur waktu, pikiran, dan tenaga beliau dalam beribadah dan menuntut ilmu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, yang terpenting yang pertama keberkahan waktu. Itu yang sebelum kita memanage waktu, minta keberkahan waktu. Dan di antara keberkahan waktu, antum jangan lupa zikir pagi petang. Dan kalau antum udah baca zikir pagi petang, paham apa enggak? Karena kalau kita nggak paham, kita nggak mentadaburi, nggak akan diterima sama Allah. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tuh nggak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan nggak fokus, gitu loh. Jadi keberkahan tuh penting. Semua dapat waktu 24 jam. Tapi kenapa Muhammad bin Ismail jadi Imam Bukhari? Kenapa Muhammad bin Idris dari Asy-Syafi'i? Kenapa Yahya bin Syaraf jadi Imam Nawawi? Karena diantaranya keberkahan. Antum bayangin Imam Nawawi itu meninggal kurang lebih di usia 45 tahun. 45 tahun. Dan judul buku yang beliau berhasil tulis, jadi jumlah buku atau jumlah judul buku yang berhasil beliau tulis itu di atas 45 judul. Jadi kalau dari hari pertama beliau lahir antum masih nangis, beliau udah nulis buku, itu aja masih kelebihan. Jadi masih kelebihan setiap tahun. Bayangkan 45 tahun bukunya lebih dari 45 judul. Jadi kalau 1 tahun 1 judul, berarti dari hari pertama nulis itu aja masih kelebihan. Dan 1 judul itu bukan 1 jilid. Al-Minhaj Syarah Muslim, antum tahu berapa jilid? Ada penerbit 9 jilid, ada penerbit 10 jilid, ada penerbit 11 jilid. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Rodotul Talibin berapa jilid? Ada yang 9 jilid, ada yang 10 jilid. Bayangkan itu baru 1 judul. Riyadhus Shalihin berapa ribu hadir? Bayangkan, kita ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun baca syarah Muslim nggak tamat-tamat. Bayangkan, jilid 1-nya aja belum khatam. Jilid 1 tuh Riyadhus Shalihin belum khatam. Arba'in 42 hadis nggak khatam. Ini masalah keberkahan. Ini bukan masalah detik demi detik. Detiknya sama kok. Bahkan mungkin kehidupan mereka lebih susah daripada kita. Keberkahan. Makanya saya ingatkan, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti mengatakan yang penting itu keberkahan ilmu, bukan kontennya, bukan kuantitasnya, keberkahannya. Dulu ulama 1-2 hadis berkah jadi ulama. Jadi minta keberkahan. Terus yang kedua, kita harus proporsional dan konsep kita fa'ati kulladzi haqqin haqqah, tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Jadi kalau sampai hak istri nggak dapat gara-gara kebanyakan cari nafkah, berarti udah overdosis, terus dikurangin. Ya overdosis aja nggak dapat, gimana dikurangin? Lagi-lagi antum yakin dengan keberkahan apa enggak? Untuk bisa berkah antum harus kerjakan semua kewajiban. Untuk mengerjakan semua kewajiban, antum harus menunaikan hak seluruh pihak, hak Allah, hak Rasul SAW, lalu hak orang tua, lalu hak istri, hak anak, hak keluarga, itu dikerjakan. Bismillah, kerjakan deh. Nanti Allah akan kasih pintu-pintu yang kita nggak duga. Dan jangan terlalu banyak mikir. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Atau kan udah hafal At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari mana?
dari arah yang tidak disangka-sangka, atau bahasanya dari arah yang tidak dipikirkan sebelumnya, gitu kan. Jadi jangan kebanyakan mikir, karena rizki antum dari arah yang tidak antum pikirkan. Berarti kalau rizki antum dari arah yang tidak antum pikirkan, lalu hidup antum kebanyakan mikir, cocok nggak? Nggak cocok. Kan dari arah yang nggak antum pikirkan, tetap juga dipikirin. Ya sia-sia tuh pikiran. Sia-sia. Jadi mending nggak usah kebanyakan mikir. Mikir boleh, tapi jangan kebanyakan. Nah, banyakin zikir, banyakin ibadah, dan tunaikan hak setiap pihak. Misalnya ada orang sibuk kerja, akhirnya nggak punya waktu untuk ngaji. Itu udah nggak akan berkah tuh, nggak akan berkah. Karena hak Allahnya nggak dikasih. Dan kenapa dia kebanyakan kerja? Karena kebanyakan mikir. Ya, kalau gue begini nanti gue nggak dapat tambahan. Kalau ini gue nggak dapat ini. Kalau gue tinggalin gue nggak dapat. Kebanyakan mikir tuh. Itu kebanyakan mikir. Makanya nggak berkah-berkah. Allah Ta'ala alam. Bagaimana adabnya terhadap istri yang masih ta'assub hizbiyah ketika diperkenalkan manhaj salaf selalu dijawab dengan mengatakan jangan merasa benar sendiri. Ketika diberitahu bahwa musik itu haram, dia jawab itu kan pendapat kamu. Iya, terima kasih, jazakallah khairan. Yang pertama itu kan istri antum yang pilih. Jadi ini konsekuensi dari pilihan. Ini konsekuensi dari pilihan, kan antum yang milih. Dari jutaan wanita di Jabodetabek kan antum pilih dia. Jadi harus siap menanggung konsekuensi, harus sabar, harus pelan-pelan, harus baik sama istri gitu. Dan semua butuh proses ya, semua butuh proses. Adapun jangan merasa benar sendiri, ini harus diperinci. Kalau masalahnya qat'iyah atau artinya dalilnya secara validitas dan secara pendalilan 100% gamblang, maka merasa benar adalah sebuah kewajiban, merasa benar adalah sebuah kelaziman. Tapi kalau masalahnya khilaf ijtihadiyah, maka kita memilih pandangan yang kita yakini paling benar, tapi kita tidak mengingkari pandangan saudara kita, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi tergantung, harus diperinci. Saran saya, pendekatannya sama istri jangan debat. Pendekatannya gamis, tas, uang belanja. Iya gitu. Betul nggak ibu-ibu di belakang? Antum tuh nggak ngerti perempuan. Perempuan diajak debat nggak bisa. Perempuan tuh diajak belanja. Betul ibu-ibu? Udah selesai. Udah selesai masalah. Kalau banyak masalah sih susah. Iya. Insya Allah nurut istri antum deh. Insya Allah. Terus antum doa, sujud sama Allah, baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu dibaca. Terus yang ketiga, jangan ancam poligami. Iya, kadang-kadang ikhwan tuh dikit-dikit poligami, nggak bisa. Poligami itu bukan untuk diancam, bukan, tapi dipraktekkan. Ingat, bagi yang punya kriteria, nggak bisa sembarangan. Dan banyak orang sembarangan yang punya kriteria, dan kriterianya panjang. Dan antum harus tahu fikih poligami, antum harus mengerti bagaimana
dunia fikih tentang masalah ini. Wallahu ta'ala. Jadi pokoknya baik-baikin istri lah. Dikasih apa yang dia inginkan selama halal, selama nggak haram. Terus akhlak antum dirubah sama istri. Begitulah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Anda bertanya, apa yang menyebabkan seorang penuntut ilmu malah menjadi kasar atau galak kepada keluarganya? Karena Anda sendiri merasakan hal seperti itu dan ingin menghilangkan sikap tersebut dengan menghilangkan penyebabnya. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum, kepada panitia kajian ini. Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Banyak faktor ya. Yang pertama, karena tidak tahu filosofi ilmu. Di antara filosofi ilmu itu rahmah, kasih sayang. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu itu saling menyayangi. Ilmu itu membuat penuntut ilmu semakin memiliki sifat kasih sayang, bukan sifat keras. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 128, bil mu'minina rahimah, bil mu'minina raufur rahim, mohon maaf, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dan Nabi itu sama umat Islam, sama orang-orang beriman, rauf rahim, penyantun, penyayang, gitu tuh. Itu Nabi itu. Nah, berarti kalau orang ingin mengikuti sunnah Rasul, ya penyantun, penyayang. Dan siapa orang-orang yang paling berhak? Ya keluarga dia tentu saja. Jadi penyantun, nah penyantun, ya antum traktir lah keluarga, antum beliin apa, antum umrohkan orang tua antum, pokoknya santunin tuh, santunin, insya Allah keluarga senang. Itu tadi, makanya tadi kan si siapa tadi yang nanya, yang istrinya itu istri itu disantunin gitu loh, bukan diajak debat, nggak bisa, wanita nggak bisa diajak debat, disantunin, rauf gitu. Antum disantunin keluarga, terus antum kirim uang buat orang tua, buat ini, insya Allah deh keluarga itu dengan izin Allah akan mudah nerima. Rasul itu penyantun, penyayang sama orang-orang beriman. Nah, kita juga berusaha seperti itu, walaupun masih jauh ya dibanding akhlak Nabi, tapi itu yang perlu kita camkan. Saya rasa cukup ya, sudah jam segini. Terima kasih, jazakallahu khair atas atensi dan perhatian. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, khususnya dari saya pribadi, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan kita semua. Dan apabila ada hal yang keliru dari apa yang saya katakan, tinggalkan dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman sedikit dari tim. Kemarin kan diminta untuk menulis email bagi yang mau bertanya, agar bisa di follow up melalui email, tapi ternyata yang nanya banyak banget dan tim masih perlu masih belum komplit dan belum ideal, jadi belum bisa dijawab semua. Yang mampu dijawab, dan barang siapa yang merasa belum terjawab, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena pertanyaan yang masuk sangat banyak ya.